Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita sekarang pelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang persamaan dasar akuntansi, kita perlu mengetahui dulu ya akuntansinya, di mana fungsi dan kegunaannya itu. Kalau akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kalau menurut kegiatannya, akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jadi itu ya definisi, dilihat dari fungsi dan kegunaannya dan juga dilihat dari kegiatannya. Nah, akuntansi ini terbagi atas 3. Itu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintahan. Nah, dalam perkuliahan nanti setelah kalian mempelajari tentang pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi, akan ada tahapan penaikan level. Setelah itu kalian akan mempelajari tentang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Itu minimal kalian harus paham dulu tentang dasar-dasarnya baru bisa masuk ke bagian ini gitu ya. Nah, bagaimana akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen itu adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern, itu seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Sedangkan kalau akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Ya, itu akuntansi keuangannya ya. Sedangkan akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Di akuntansi pemerintah ini kita menjadi seorang akuntan untuk difungsikan di bagian pemerintahan. Itu lebih menyangkut tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN atau mungkin APBD. Pada dasarnya sih antara akuntansi pemerintah dan akuntansi umum ya, siklusnya itu sama aja, hanya mungkin pembedanya itu adalah banyak akun-akun yang mungkin namanya itu berbeda dalam arti macam-macamnya disesuaikan dengan fungsi dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Dimana manajemen ya pasti akun-akunnya beda lagi, kalau akun keuangan beda-beda lagi, di perbankan juga beda-beda lagi gitu ya, pemerintah juga sama kayak gitu ya. Nanti di akuntansi pemerintah ini akan kalian pahami atau kalian pelajari itu di semester 3 dan semester 4 menyangkut akuntansi keuangan daerah. Nah, siklus akuntansi itu sendiri yang pertama adanya bukti transaksi. Seperti biasa ya, bukti transaksi di sini itu harus didasarkan atas bukti. Tidak hanya transaksi aja, ada bukti di mana ditandai dengan adanya tanggal, adanya kwitansi atau mungkin voucher atau mungkin faktur penjualan ya, jika si pengusaha ini adalah pengusaha kena pajak seperti itu. Itu semua harus ada buktinya, sehingga ketika sudah ada bukti, ada transaksinya, baru kita bisa proses transaksi tersebut. Jika tidak ada, tidak boleh, karena itu bisa menimbulkan keraguan-raguan dari para pemimpin atau mungkin dari para pihak eksternal sekalipun ya. Setelah kita memperoleh bukti transaksi, baru kita jurnalkan di sini. Nah, di sini jurnal itu disebut dengan jurnal umum. Di sini kita mengaji atau kita mengklasifikasikan transaksi-transaksi tadi ke dalam bentuk jurnal atau kita bukukan dalam masing-masing akunnya supaya kita tahu transaksi tadi itu berpengaruh kepada mana saja. Ketika nanti hingga saatnya kita posting ke buku besar tuh tidak susah karena sudah kita klasifikasikan sesuai dengan akun-akunnya masing-masing di jurnal umum. Nah, setelah kita buat jurnal umumnya tadi sesuai dengan transaksi yang ada, baru kita pindahkan transaksi tersebut ke buku besarnya masing-masing. Nah, buku besar ini sendiri itu adalah kita membedakan atau kita membuat setiap akun-akun tadi dengan masing-masing buku gitu.
Jadi pencatatannya tuh setiap akun sendiri bukunya, jadi kita sebut sebagai buku besar, sehingga kita tahu pada nantinya saldo dari setiap akun itu dengan mudah ya dengan adanya buku besar tadi. Nah, setelah kita memindahkan semua transaksi tadi ke buku besarnya masing-masing, baru kita bikin neraca saldonya. Nah, neraca saldo ini kita menaruh semua akun-akun tadi. Setelah melewati beberapa transaksi, itu yang kita taruh cuma saldonya saja di sini. Jadi per akun kekas saldonya dari bulan Januari sampai Desember tuh berapa totalnya. Nah, totalnya itu yang kita masukkan dalam neraca saldo. Berikut dengan akun-akun yang lainnya seperti itu ya. Nah, hingga pada akhir tahunnya nanti di sini kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Gunanya buat apa? Itu kita menyesuaikan transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan sehingga nilainya itu dicatat benar-benar sesuai dengan transaksi atau kejadian di tahun ini. Karena jangan sampai ada pencatatan pendapatan atau mungkin pembayaran yang harusnya itu digunakan atau difungsikan tahun depan, kita catat semuanya atau kita jumlahkan di tahun ini. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang perlu kita sesuaikan dengan cara kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sebenarnya harus ada dulu neraca lajur ya. Nah, neraca dulu untuk kita susun kembali semuanya dari yang saldo awalnya, dan setelah kita sesuaikan kita bikin dulu neraca lajurnya, kita pindahkan. Setelah itu kita buat lagi neraca saldo untuk saldo-saldo semua, kita catat yang sudah setelah kita sesuaikan. Setelah itu baru kita bikin jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini kita menutup akun-akun, khususnya akun nominal, yaitu menyangkut akun pendapatan dan akun biaya. Nah, itu kenapa kita tutup? Supaya kita tahu pendapatan per tahun itu berapa, biaya yang kita keluarkan per tahun itu berapa. Jadi kenapa setiap akhir tahun itu kita tutup? Supaya kita tahu, contohnya tahun ini kita tutup nih. Kita tutup dalam arti kita saldonya itu kita bikin jadi 0 di sini, sehingga ketika diawali dengan tahun berikutnya itu saldo pendapatan dan biaya itu menjadi 0 dan dimulai dengan transaksi yang baru lagi. Nah, disitulah jadi kita bisa tahu kan ya, transaksi yang mempengaruhi pendapatan pada tahun ini, kita bisa tahu saldo untuk pendapatan tahun ini berapa, biayanya berapa, di mana juga akan berpengaruh pada laba atau rugi yang kita peroleh. Kita kan tahu setiap tahunnya itu berapa seperti itu ya. Jadi kita membedakan atau kita membuat per tahunnya itu dengan cara kita menutup bukunya seperti itu. Setelah kita bikin jurnal penutup, baru kita bikin laporan keuangannya. Seharusnya sih ini juga bisa seperti ini, tapi seharusnya biasanya neraca saldo dulu. Setelah penyesuaian baru kita bikin laporan keuangan. Setelah laporan keuangan baru kita bikin jurnal penutup. Setelah jurnal penutup baru neraca saldo setelah penutupan. Seharusnya seperti itu. Bisa juga seperti ini, tapi tergantung kebutuhan. Namun kalau dari standar SAK-nya ya, standar akuntansi keuangan tuh harus didahulukan laporan keuangan baru jurnal penutup, seperti itu. Itu menyangkut siklus akuntansi. Nanti kan pelan-pelan kita pelajari dari bagian-bagiannya masing-masing ya. Ini secara garis besarnya aja. Nah, di sini ada yang disebut dengan konsep entitas terbatas. Entitas itu tuh istilahnya instansinya atau perusahaan, itu kita sebut sebagai entitas ya. Nah, sedangkan kalau konsep entitas terpisah itulah perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya, seperti itu. Contohnya kayak gini, Elisa nih punya modal 10 juta atau hartanya tuh punyanya 10 juta. Nah, itu untuk kepentingan apa? Ini untuk kepentingan salon, tapi juga untuk kepentingan si Elisa. Nah, di sini kita tahu, oh harta dia 10 juta, kepentingan ini juga sebagai kepentingan buat dia atau kepentingan untuk dia menjalankan salon dia gitu kan. Itu sebagai 10 juta. Jadi harta dan kepentingan pemilikan itu sama, nilainya sebesar 10 juta. Terus bagaimana kalau seandainya Elisa meminjam di bank sebesar 1 juta? Itu ada ya kreditor 1 juta tuh. Nah, jadi di sini nanti harta salonnya tetap 10 juta buat kepentingan Elisa 10 juta, tapi ditambah dengan pinjaman di bank sebesar 1 juta. Nah, kita susun di sini harta sama dengan 10 juta. Terus kepentingan pemilik itu 10 juta, kreditornya itu ada 1 juta. Jadi harta kita jadi bertambah. Yang tadinya 10 juta jadi 11 juta karena adanya pinjaman tambahan dari bank 1 juta dan karena untuk kepentingan kepemilikan dari si Elisa ini sendiri atau kita sebut sebagai modal. Nah, jadi kan modal entah modal
10 juta, atau kita pinjam di bank ya, kita dapat uangnya. Nah, itu kita kategorikan sebagai harta semuanya. Maka di sini harta totalnya 11 juta itu sama dengan kredit pinjaman tadi ya, atau dari kreditor tadi 1 juta ditambah dengan kepentingan pemilik sebesar 10 juta gitu. Jadi hartanya jumlahnya menjadi 11 juta. Sehingga dari transaksi inilah yang bisa melahirkan persamaan dasar akuntansi dengan rumus aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva ini atau kita sebut sebagai harta atau kita sebut sebagai aset. Jadi jumlah aset itu sama dengan hutang ditambah modal gitu ya. Jadi hutangnya berapa? Contohnya hutangnya 2 juta, modalnya 5 juta, ya aktiva total dari keduanya seperti itu. Nah, persamaan akuntansi inilah yang menjadi dasar untuk kita memposisikan debit dan kredit itu harus sama, atau neraca kiri kanan itu harus sama. Karena apa? Karena jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah hutang ditambah dengan modal. Seperti itu ya. Nah, dari posisi inilah yang melahirkan adanya debit dan kredit juga. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa menanamkan diri kalian bahwa jumlah aktiva itu sama dengan hutang ditambah modal. Seperti itu. Jadi ketika kalian bikin transaksi entah debit atau kredit, nah kiri kanan tuh harus sama seperti itu ya. Di neraca di kiri kanan juga harus sama. Karena apa? Karena persamaan dasar akuntansinya itu jumlah aktiva tuh harus sama dengan jumlah hutang ditambah modal seperti itu ya. Nah, itulah yang melahirkan debit kredit tadi karena adanya persamaan akuntansi ini. Unsurnya ya kita jelasin. Nah, aktiva ini adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya itu ya, aktiva kemarin ibu sempat jelaskan ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Kalau aktiva lancar tuh ada kas, piutang, ada persediaan. Kalau aktiva tetap tuh ada gedung, tanah, terus ada kendaraan, mesin, peralatan. Aktiva tetap itu ada goodwill, hak cipta, terus hak paten ya, itu semua tergolong atas harta. Nah, hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Nah, hutang ini juga termasuk harta kita gitu ya. Nah, makanya kenapa tadi persamaan dasar di atas bahwa jumlah aktiva itu adalah hutang ditambah modal gitu. Atau juga menjadi harta untuk kita. Jadi hutanglah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya hutang pembelian kredit, hutang di bank, hutang wesel, hutang di pihak ketiga, itu semua dikategorikan sebagai hutang. Ya, yang ketiga adalah modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya setoran modal oleh pemilik, seperti contoh di atas tadi ya. Dimana Elisa tuh punya uang 10 juta, dia setorkan untuk membangun usahanya sehingga hartanya jadi 10 juta, modal dia untuk usahanya itu sebesar 10 juta kayak gitu ya. Nah, dari unsur-unsur tadi, maka kita di sini bisa melihat setiap transaksi itu berpengaruhnya ke persamaan akuntansi. Seperti apa? Contoh nih, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Ya, dia beli secara tunai. Nah, uang ini kan seperti disampaikan waktu itu, kita beli atau kita bayar jika secara tunai, maka uang itu pasti keluar atau masuk ke dalam kas. Sehingga di sini karena dia beli, maka uang kita keluar. Berarti apa yang berkurang di sini? Pasti kas kita yang berkurang karena uang keluar dari kas. Maka apa yang dipengaruhi akun di sini yaitu akun kas, yaitu berkurang sebesar 100 juta. Dan apa yang bertambah? Kendaraan yang bertambah karena kita membeli kendaraan, gitu ya. Nah, contoh lagi, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Ingat ya, jika kita berhutang ke orang sebutannya hutang. Jika orang yang berhutang kepada kita sebut sebagai piutang. Nah, ini sekarang konteks soalnya itu adalah kita membeli secara kredit, berarti kita ngutang ke orang. Maka di sini karena kita beli mesin fotokopi kan ibu sampaikan kemarin itu adalah aktiva tetap dikategorikan dalam peralatan. Maka di sini peralatan kita bertambah sebesar 50 juta, yaitu peralatan mesin fotokopi, dan hutang kita juga bertambah karena kita tadi belinya secara kredit, yaitu sebesar 50 juta. Itu pengaruhnya ya. Nah, sekarang gimana kalau suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai? Akun apa yang dipengaruhi? Menjual kendaraan, berarti dia terima uang kan? Nah, kalau terima uang, uangnya masuk ke mana ya? Masuk ke kas. Maka
akun yang dipengaruhi adalah akun kas, di mana kas bertambah sebesar 80 juta. Dan kendaraan yang kita jual, maka kendaraan kita yang berkurang. Maka akun yang dipengaruhi adalah akun kendaraan dengan berkurang senilai 80 juta. Contoh lain lagi, yaitu suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Tadi 80 juta konten. Sekarang dia menjual 150 tapi secara tunai ya. Seperti sampaikan sebelumnya, kalau secara tunai berarti akun yang dipengaruhi adalah pasti kas. Entah itu kita bayar atau itu kita terima. Sedangkan kalau secara kredit, kalau kita menjual, kita terima. Kalau kita menjual, sebutannya piutang ya, karena orang mengutang ke kita. Kalau kita yang membeli secara kredit kita sebut sebagai utang. Nah ini kena konteks soalnya adalah suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 50 juta secara kredit, berarti orang yang berutang kepada kita kan. Nah berarti akun yang dipengaruhi adalah akun piutang sebesar berapa? 150 juta. Dan apa yang berkurang di sini? Kendaraan, karena kita menjual kendaraan, jadi kendaraan kita berkurang sebesar 150 juta. Jadi akun dipengaruhi adalah akun piutang dan akun kendaraan. Contoh lagi, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Nah, akun apa yang dipengaruhi? Nah, ini perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit, berarti kita ngutang kan? Nah, maka di sini akun dipengaruhi akun hutang, di mana akun kita bertambah sebesar 200 juta. Nah, ini kita ngutang buat apa? Kita beli mesin, maka mesin kita juga bertambah sebesar 200 juta. Kayak gitu ya. Selanjutnya, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta, kita bayar. Nah, uang keluar dari mana? Dari kas. Maka akun yang dipengaruhi akun kas, yaitu dimana akun kas ini kita berkurang sebesar 50 juta. Nah, itu buat bayar apa? Buat bayar hutang. Maka hutang kita berkurang, jadi akun yang dipengaruhi akun hutang, sehingga hutang kita berkurang senilai 50 juta. Gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, ada Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Nah, sini akun apa yang berpengaruh? Nah, si Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta, maka kas kita pasti bertambah kan, karena ada penambahan uang sebesar 75 juta. Jadi akun yang dipengaruhi di sini adalah akun kas, di mana akun kas bertambah menjadi 75 juta. Itu buat apa? Tadi katanya sebagai tambahan modal. Maka akun yang dipengaruhi yang lainnya adalah akun modal, di mana akun modal kita bertambah juga sebesar 75 juta. Gitu ya. Nah lagi, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, kalau transaksinya seperti ini, di mana Mr. T ini atau pemilik perusahaan menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu kita sebut sebagai privé. Ya, itu sebutannya sebagai privé itu nanti ketika kalian bikin jurnal. Nah, tapi kita lihat dulu di sini akun apa yang dipengaruhi. Ada penarikan uang nih sebesar 25 juta. Berarti ambilnya dari kas kan? Maka akun yang dipengaruhi adalah akun kas, di mana kas kita berkurang senilai 25 juta. Dan ini juga akan berpengaruh pada modal, karena uang yang diambil kan uang untuk modal tadi ya. Nah, untuk keperluan pribadi, maka di sini akun dipengaruhi akun modal, di mana modal berkurang sebesar 25 juta. Seperti itu ya. Nah, ada lagi nih, kita latihan soal aja supaya paham. Pembelian aktiva tetap secara tunai senilai 2 juta. Ingat, secara tunai. Kita beli secara tunai, maka uang keluar dari mana? Dari kas. Otomatis akun yang dipengaruhi akun kas, di mana akun kas kita berkurang sebesar 2 juta. Terus akun lainnya akun apa aja yang berpengaruh? Ya akun aktiva tetap, karena tadi digunakan untuk membeli aktiva tetap. Maka di sini akun aktiva tetap kita bertambah sebesar 2 juta. Selanjutnya, penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 200 juta. Penerimaan kas atas piutang berarti kan piutang ya, berarti orang tersebut berhutang kepada kita. Nah, kita udah penerimaan kas, maka
dalam arti orang tersebut sudah bayar hutangnya ke kita. Dengan begitu akun apa yang dipengaruhi? Karena terima uang ya, berarti kas kita bertambah, ya sudah otomatis akun kas kita yang dipengaruhi, dimana kas kita bertambah sebesar 200.000. Dan piutang juga dipengaruhi karena penerimaan kas tadi, karena atas dasar orang tersebut membayar hutang kepada kita, maka piutangnya berkurang. Jadi akun yang dipengaruhi juga salah satunya adalah akun piutang, di mana akun piutang tersebut berkurang sebesar 200.000. Nah, sekarang selanjutnya pembelian aktiva tetap secara kredit senilai 4 juta. Pengaruhnya kemana? Ya kita beli secara kredit, berarti kita ngutang kan? Ya berarti akun yang dipengaruhi adalah akun hutang, dimana hutang kita bertambah menjadi 4 juta. Nah hutangnya tuh buat apa tadi? Ya buat membeli aktiva tetap kan soalnya. Maka sini akun dipengaruhi adalah akun aktiva tetap, dimana aktiva tetap pasti kita bertambah karena tadi kita membeli aktiva tetap itu sebesar 4 juta. Terus kalau kita membayar hutang nih, soalnya nih selanjutnya pembayaran hutang senilai 100.000. Kita bayar hutang, berarti uang kita berkurang. Uang tadi ambil dari mana buat bayar hutang? Ambil dari kas. Maka akun yang dipengaruhi akun kas, dimana akun kas kita berkurang sebesar 100.000. Terus akun lain dipengaruhi akun apa ya? Akun hutang, karena kita bayar hutang, maka hutang kita otomatis pasti berkurang. Maka akun yang dipengaruhi adalah akun hutang, salah satunya di mana hutang kita berkurang sebesar 100.000. Gitu ya. Ada lagi latihan 3, penambahan investasi oleh pemilik sebesar 3 juta. Berarti kita masuk ya penambahan investasi, berarti modal kita bertambah. Maka akun dipengaruhi akun modal di mana bertambah 3 juta dan uang kita juga pasti bertambah, maka uang tersebut masuk ke kas. Jadi akun kas yang dipengaruhi di sini, di mana akun kas bertambah menjadi 3 juta. Terus pengambilan penarikan kas untuk pribadi pemilik sebesar 300.000. Berarti ini privé ya sebutannya. Atau di sini pengambilan berarti modal dan kas kita otomatis berkurang. Ya, kena modal yang ini kan uang ini kan uang perusahaan tapi diambil untuk pribadi, maka modal perusahaan otomatis berkurang sebesar 300.000 dan kas kita juga berkurang karena uang tersebut ambil dari kas, seperti itu. Jadi itu ya, harus, jadi kalian di sini dituntut untuk bisa mengetahui suatu transaksi itu pengaruhnya kemana aja, bertambah kemana, berkurangnya kemana. Itu atas didasarkan dari prinsip tadi ya, persamaan dasar. Nah, nanti di sini kalian akan tahu posisi debit dan kreditnya sesuai dengan rumus yang pernah Ibu sampaikan waktu itu. Dimana kalau kas bertambah di debit apa di kredit, modal bertambah di debit apa di kredit. Nanti kalian posisikan. Ini nanti akan menjadi dasar ketika kalian membuat jurnal umum. Jadi itu ya. Nah, itu materi tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu harap mungkin dapat dipahami. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembuatan narasi setelah persamaan dasar akuntansi dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke jurnal umum. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, karena Ibu uploadnya malam. Oke, terima kasih.